Oh enggak ada? Saya setuju. Saya setuju. Berdiri dan. Karena pada dasarnya perempuan itu suka yang berdiri. Kalau panjang kasihan mbak-mbak, kalau lebar kasihan bapak-bapak. Kita dikasih anak kemudian agak gimana kok kemudian kita galau, nggak penting. Makanya kalau kamu punya istri kok cerewet galak, kamu mengeluh. Bojoku piye? Coba kamu lihat kanca-kancamu sing jomblo. Lah sakit sak galak-galake bojomu, kuwi kepenak. Lah kancamu jomblo cepet ke lawang. Gimana enaknya itu? Jenengan iku lara nyetak tongkat. Tongkatnya nggih ngaji jenengan. Saya pakai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Harus tua, maka Pak RW lebih tua daripada Gus Miftah. Gus Miftah lebih muda daripada Pak RW. Bisa jadi yang mati Pak RW duluan. Bisa jadi, bisa jadi. Wal anfus wasamarat. Tapi kemudian dikatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kalau kemudian pertanyaannya, kenapa kok cobaan itu berat? Iya, cobaan itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya cobain. Lah, maka kemudian saya mau ngasih contoh betapa kemudian orang-orang yang lulus dengan ujian dari Allah, dengan pengorbanan yang dia keluarkan, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ah, sebelum saya sampaikan itu, karena ada Pak Dandim baru perkenalan dengan Mbak Sarkem. Perlu lagi? Nah, perlu dan perlu. Sopo ngerti song njaluk diskon to dan. Saya perkenalkan Pak Dandim kita yang baru, Pak Kolonel Tejo. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Monggo ada. Saya setuju. Saya setuju. Berdiri dan. Karena pada dasarnya perempuan itu suka yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara saya, sahabat saya, Gus Miftah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, rekan-rekan dari Laskar Yogyakarta, Laskar Orang Haji, dan mbak-mbak yang berbahagia. Syukur alhamdulillah malam ini saya dapat berkumpul bersama semuanya, yang mana selama ini saya bisa menyaksikan tausiah dari Gus Miftah hanya dari media sosial. Jadi memang tentara, polisi tidak akan bisa menghindar kalau yang memberikan perintah itu dari kiai, ustadz, atau apa. Tapi kalau yang perintah mungkin atasan atau senior, kita bisa menghindar sedikit-sedikit. Tapi kalau ustadz, kiai, langsung siap kerjakan. Nama saya Tejo. Alhamdulillah saya sudah berkumpul dan menjabat sebagai Komandan Kodim kurang lebih 1 bulan lalu. Saya asli Jawa. Sebelum dinas di sini, saya dinas di Papua. Lama saya di Papua. Jadi selama ini saya hanya melihat tausiah dari beliau melalui media sosial. Saya sangat bangga, saya sangat bersyukur malam ini saya dapat mendampingi beliau dalam kegiatan malam hari ini. Mungkin begitu saja, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan walaupun nggak panjang-panjang. Karena pengajian itu kalau panjang dan lebar, kalau panjang kasihan mbak-mbak, kalau lebar kasihan bapak-bapak. Kalau saya di bawah harus pendek. Ya, karena ini banyak istilah-istilah di Indonesia itu yang lucu dan burung dara itu juga lucu. Gitu. Burung dara itu kan membingungkan. Burungnya untuk siapa, darahnya untuk siapa. Jadi saya ulangi, tidak ada seseorang pun manusia terlahir di dunia ini yang lepas dari ujian Allah. Pasti diuji. Cuman bentuk ujiannya itu masing-masing. Kita lihat sejarahnya sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ujian pertamanya adalah ketika beliau menikah dengan Siti Sarah. Ujiannya apa? Nggak punya anak. Padahal Nabi Ibrahim pengen punya anak. Sangat pengen punya anak.
Makanya ya saya memahami kalau kemudian kawan-kawan diuji oleh Allah nggak punya anak itu susah ya lumrah. Tapi ujian yang punya anak itu juga sama itu loh. Anak nakal macam-macam, ragilem sekolah, ndablek. Kalau saya santai saja. Kalau kemudian istri saya agak mengeluh, "Bah, Yus, Mas Adkin iki pripun?" Santai wae to. Tanggomu sing ra duwe anake oke. Kita dikasih anak kemudian agak gimana kok kemudian kita galau, nggak penting. Makanya kalau kamu punya istri kok cerewet galak, kamu mengeluh, "Bojoku kepiye?" Coba kamu lihat kanca-kancamu sing jomblo. Lah sakit. Sak galak-galake bojomu, kuwi jek kepenak. Lah kancamu jomblo, cepet ke lawang. Gimana enaknya itu? Makanya kalau ada orang curhat ke pondok, mencurhatkan suaminya atau istrinya, pasangannya, saya paling nggak suka dah. Istri saya begini, suami saya begini. Bojomu galak. Oh, terus pripun? Mang dongake, Gus. Ya wis gampang dongake, moga-moga bojomu stroke. Ya ampun ngoten. Lah saiki pilih ndi? Bojo galak apa bojo stroke? Nggih bojo galak mawon. Saenak-enake bojo stroke jek enak bojo galak. Kan ngono wae pemahamannya itu. Karena semuanya diuji. Nabi Ibrahim diuji. Nggak punya anak. Lah, mana Nabi Ibrahim galau itu ya lumrah itu. Maka kalau kemudian kadang-kadang kita galau ya nggak apa-apa. Galau itu sifat dasar manusia kok. Galau aja. Atau duwe petarung, ra duwe ketua galau. Ngono ku ya ono, Ya itu lumrah-lumrah saja itu. Justru kalau kamu nggak pernah galau itu malah bahaya itu. Maka kemudian apa? Dalam sirah itu kan disebutkan, karena cintanya Siti Sarah kepada Ibrahim, bagaimana kemudian Siti Sarah ini pengen membahagiakan Ibrahim. Coba loh, pengen membahagiakan Ibrahim. Sehingga kemudian dia mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, niku lho, awake dhewe iki lak duwe rewang, duwe budak ayu to. Jenenge sapa? Siti Hajar. Lah piye, Dik? Wis, jenengan Mas Ibrahim kula rabekke kali Siti Hajar." Wong wedok ana kaya ngono, Mbak. Istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, jenengan mang rabi meneh kula rabekke." Wih, itu luar biasa dan saya nunggu momentum itu nggak datang-datang ya. Kayak merinding kalau ada perempuan seperti itu. Coba, "Mas, jenengan rabi meneh kula rabekke." Keren banget ya. Ya Allah. Dan itu dilakukan oleh Siti Sarah kepada Ibrahim. Makanya mbak-mbaknya kalau pengen seperti Siti Sarah cepat masuk surga gampang. Katakan kepada suami, "Wah, Mas, mang rabi meneh. Pun kula rabekke mboten napa-napa." Sanggup, Mbak? Ada yang sanggup di sini? Oh, kowe sanggup, kowe gawane nggoda bojone wong. Malah jawab banyak. Lah aku yo kan gaweane ngono. Wong wedok saiki ki aneh ndang. Apa-apa sing disalahke wong lanang. Lah wong wedok iki kan kurang ajar. Wong wedok niku aneh. Yang seperti saya sampaikan kemarin, wis rambut sambungan, alis gawean, ya toh, raine dempulan, untune yo pageran, kotange yo ganjelan. Wonge dhuwur mergo sandal jijitan. Ngene gaweane bengak-bengok. Nek wong lanang gaweane tukang ngapusi. Halah sing ngapusi nyalah-nyalah ke wong lanang. Ono sobomu ning dukun wae. Rasa dukun-dukunan, Dos. Saya kemarin ditanya, kenapa dukun itu disebut orang pintar? Jawabannya sederhana. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang adalah orang bodoh. Lah ya ta, ora gelem nek kan goblok wong percaya gitu. Wong ya teko iki. Malah saya paling nggak seneng kalau ada pertanyaan, "Gus, gimana bedah aura?" Halah. Aku lah bedah aura, ra iso, lah bedah aurat, panglima iso. Aline ya panglima lah bedah aurat. Rene. Bila perlu difoto pamer-pamer ke kancane. Jadi diuji oleh Allah gak punya anak. Kemudian apa? Si Sarah ini ngasih usulan yang sangat-sangat bombastis bagi saya. "Mas, rabio meneh." Rabi. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Ujian pertama lulus, Rabi meneh. Tapi begitu nikah, ternyata begitu punya anak, ujian kembali muncul. Apa?
kodrat seorang perempuan itu pencemburu. Akhirnya yang dulunya Siti Sarah yang mengawinkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, begitu Siti Hajar punya anak yang namanya Ismail, diuji lagi oleh Allah dengan apa? Sifat cemburu. Si Sarah itu akhirnya cemburu. Makanya saya bilang begitu ya kepada para laki-laki. Perempuan itu pada dasarnya mau dinikahi karena dua hal. Yang pertama, dia tidak mau diajak kiri. Orang-orang wong wedok mau rabi, dek awake dhewe uripe kiri bae yo. Ora usah nggo omah turun ngisor jembatan. Mangan ora usah masak bendino ning angkringan tok. Nganti rupane koyo ceret. Enggak ada. Ala dosa HP-ne jan. Oh, pateni ngebleng sing penting ndasmu. Bola tamune diwean dhisik, kok sik masih ngaji. Lupa. Sampai kemarin tuh gara-gara banyak fenomena gitu, saya itu sampai itu ngover lagunya Denny Caknan apa namanya Lost Doll, itu tak gawe Lost Doll versi saya ngaji. Awas tak loke Lost Doll. Dicoba. Tapi lah anakmu ora Lost Doll ding. Los wis ora rasane. Cangkem ae iki. Koyo ngono ngaji ning ngarepe iki tungkae slonjor iki. Drijine jempol kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ujian cemburu coba. Yang dulunya dia menikahkan cemburu. Makanya iling-ilingan yo, wong wedok iki gelem rabi karena dia tidak mau diajak menderita. Yang kedua apa? Tidak mau dipoligami. Yakin wis. Maka kan saya selalu mengatakan, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik itu siapa? Suami yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, seorang-orangnya wong lanangnya senajan enggak duwe duit gagah. Saya niat membahagiakan kamu. Kabul atau enggak itu bukan tanggung jawab laki-laki, urusannya Gusti Allah. Yang penting wong lanangnya berusaha nyenengke wong itu. Kalau kemudian bisa membahagiakan berarti Allah mengabulkan. Kalau belum bisa membahagiakan di dunia, yakinlah akan ada kebahagiaan di sisi yang lain. Kan itu mikirnya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Lah wong wedok kuwi gelem dirabi mergo kuwi. Lah wong lanang kuwi nduk paling ra seneng ketika kamu melakukan satu hal, banding-bandingke bojomu apa meneh karo mantanmu. Alah gitu loh. Kalau ada orang mengatakan mantan terindah, orang mantan kita terindah, lah terindah terus mau rabi. Orang mantan terindah. Maka laki-laki itu paling nggak suka lo dibanding-bandingkan. Wah, aku rabi karo awakmu rekoso mas. Saiki mantanku wis dadi RW kok umpamane. Macam banding-banding itu. Maka bagi saya lelaki yang hebat itu siapa? Lelaki yang akan membuat barisan mantannya menyesali atas keputusannya. Kok aku harus karo Mas Tejo ya, bener dandin ya Allah. Padahal ben sini ngaingi lho. Jadi itu lelaki yang hebat adalah lelaki yang bisa membuat para mantannya menderita atas keputusannya. Kok aku harus karo kae ya. Oh no. Pak RW, rasa mantuk-mantuk. Ora ono sing menyesal karo awakmu. Akhirnya apa? Ujian kecemburuan ini Siti Sarah matur sama Ibrahim, tolong Hajar jangan dekat-dekat dengan saya. Kamu ajak pergi itu si Hajar, jangan di rumah. Berikut dengan anaknya Ismail. Coba ujian muncul lagi. Kebahagiaan punya anak yang belum lama karena kecemburuan Siti Hajar, maka kecemburuan Siti Sarah, kemudian Siti Hajar punya syarat. Silahkan kamu bawa pergi si Hajar dan anaknya. Sehingga kemudian apa? Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail pergi dari tempatnya Siti Sarah menuju satu tempat yang namanya kota Makkah. Jadi Makkah itu tidak bisa dipisahkan dari peran Siti Hajar. Onone Makkah kondang itu mergo diawali oleh Siti Hajar. Insya Allah. Akhirnya apa? Ketemu satu tempat yang tandus, gersang, nggak ada air, jauh dari orang yang namanya kota Makkah. Di sini ujian itu kembali berlanjut. Padahal perintahnya apa? Ismail, Ibrahim, taruh istrimu Hajar dan anak Ismail di Mekah, kamu tinggal pergi. Dalam keadaan tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan sembako,
tidak ada bahan makanan, bahkan tidak ada air. Ujian Sarah dan Ismail yang begitu berat. Coba. Maka kemudian dalam surat Ibrahim ayat 37 itu, Nabi Ibrahim ini nangis. Dia ketika kemudian ditanya sama Sarah, apakah engkau akan meninggalkan kami, itu merupakan perintah Tuhanmu wahai Ibrahim? Tanpa melihat si Hajar, Ibrahim dengan menahan tangisnya dia mengatakan iya. Maka wong lanang windan diuji dengan keberadaan anak dan istri itu sudah sejak Nabi Ibrahim. Makanya wong lanang ini bahasanya sering salah ini. Aku lho tangis anak bojo ra iso tenanan. Kowe salah. Kalau kemudian tangisan anak istrimu itu bertentangan dengan perintah Tuhanmu, maka yang perlu kamu lakukan adalah tetap mengutamakan perintah Tuhan. Wah, aku serai sok tangisi anak karo bojoku, ora urusan. Maka yang terjadi apa? Banyak orang tua yang melaporkan guru kepada polisi gara-gara apa? Anak diselentik oleh gurunya. Ini salah. Kasus-kasus hari ini banyak orang tua yang melaporkan guru kepada polisi gara-gara anaknya dijauh dari sekolah. Anak nakal ngerokok ning kelas ditempilin karo guru. Kalau dulu zaman saya wadul sama bapak saya, Pak, kula wae dijiwit kali guru kula. Guru kula jiwit, bapak saya nambahi mecut. Kuwi salahmu ora salah guru. Jadi kamu bapak-bapak ya, calon-calon bapak ini kamu ingat. Ketika Nabi Ibrahim ditanya sama Hajar, apakah ini kamu meninggalkan aku dan anakmu Ismail di tempat ini karena perintah Tuhan? Ibrahim menjawab, ya. Jangan jadi wong lanang iki terprovokasi karo anak karo bojo. Aku tangisi anak ra kuat aku, Gus. Aku lek bojoku sing nangis wis ra kuat. Lah tangisane bojomu iki bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tentunya tetap kamu utamakan Allah dan Rasulnya. Kesalahan wong lanang terbesar itu. Maka kemudian ada istilah baru apa? Rampok yang sebenarnya itu adalah anak dan istri kita. Bahkan bisa merampok keimanan kita. Saiki wong tua baru ngerasa didik anak iki angel. Begitu daring, sekolahnya online, ngajari anak siji ning omah kon manut gurune online wis kangelan. 10 menit pertama anak iki geleng ngene kae. 10 menit kedua wis ngene iki. Sekolah iki. Mong ning online ta? Setengah jam wis ngene iki. Sajam micek. Coba kamu bayangkan betapa beratnya seorang guru mendidik murid di kelas yang satu kelas jumlahnya 40 sampai 50 orang. 40 sampai 50 anak. Sementara kamu di rumah sendiri mengkondisikan anakmu untuk belajar, kamu tidak bisa. Betapa luar biasanya para guru itu. Maka saya paling nggak suka kalau ada berita seorang orang tua di Sarkem umpamanya melaporkan guru kepada kepolisian gara-gara anaknya dijiwit oleh Pak Guru. Kok kebangetan emen gitu. Harusnya tambahi, kowe diapake karo gurumu. Dijiwit rene gajul lho ngopo gitu. Bahasane sini iki gajul mumbul lho. Jadi ini ujiannya seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Hajar jawab, iki wong wedok sing salehah lho. Wahai Ibrahim, kalau ini merupakan perintah Tuhanmu, laksanakan. Pasti akan ada kebaikan dari Allah untuk kita semuanya. Coba. Wong wedok kok salehah kaya ngono nang. Cari di mana ya? Cari di mana ya dia? Apakah di Sarkem ada? Yuk kita buktikan. Banyak tadi. Banyak. Maklum dan cangkem codot. Saya bacakan ya, surat Ibrahim ayat 37 ini adalah merupakan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minas samaa'a faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Saya ulangi, ini doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya. Aku nanti pengen kalian punya optimisme bahwa rezekimu, rezeki anakmu, rezeki bojomu ini yakinlah sudah dijamin oleh Tuhan. Iki Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di tempat terpencil, tandus, gak ninggali sembako, gak ada air. Nabi Ibrahim mengangkat tangannya kemudian dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah.